Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa agna wa aqna, wa annahu huwa agna wa aqna, wa annahu, dan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, huwa, dialah yang agna wa aqna. Ada sekian banyak tafsir, ada sekian banyak tafsir dalam menafsirkan agna wa aqna. Rangkumannya bisa dilihat dalam tafsir Ibn al-Jauzi yang berjudul Zadul Masir, yang merangkum aqwal al-mufassirin. Di antara tafsir-tafsir tersebut ada dua tafsir yang diangkat oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya. Yang pertama, agna artinya menjadikan kaya. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang agna, menjadikan kaya siapa yang Allah kehendaki untuk kaya dari hamba-hambanya. Wa aqna, dan aqna menjadikan fakir, miskin siapa yang Allah kehendaki menjadi fakir, miskin dari kalangan hamba-hambanya. Allah yang menjadikan kaya, dan Allah yang menjadikan fakir, miskin siapa yang Allah kehendaki. Karena melihat ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dua perkara yang berlawanan. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dia yang membuat tertawa, dia yang membuat menangis. Wa annahu amata wa ahya, dia yang mematikan, dia menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawjayn adz-dzakar wal untha, dia yang menciptakan dua jenis makhluk yang berpasangan, laki-laki wanita, jantan betina. Ya. Maka jika disesuaikan dengan ayat-ayat itu, maka tepatnya ditafsirkan ayat ini juga dua hal yang berlawanan. Wa annahu huwa agna wa aqna, dan bahwasanya dialah yang menjadikan kaya dan menjadikan fakir, miskin. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakan, sesungguhnya Rabbku yang membentangkan rezeki
melapangkan rezeki, meluaskan rezeki. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dari hamba-hambanya. Wa yaqdirulah. Dan dialah Allah SWT yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi sempit rezekinya sehingga dia tergolong miskin atau bahkan fakir. Tidak punya apa-apa. Tafsir yang kedua yang diangkat oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, annahu huwa agna bil kifayah, dan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kifayah, kecukupan, memberi harta yang cukup sehingga tergolong berkecukupan, tidak kekurangan. Yani berkecukupan dalam arti dia tidak kekurangan. Alhamdulillah cukup untuk memenuhi hajat-hajatnya. Berkecukupan. Wa aqna bima zada 'ala al-kifayah, dan Allah Subhanahu wa taala yang aqna memberikan harta lebih dari yang dibutuhkan. Lebih dari sekadar berkecukupan, yakni kaya, lebih, banyak lebihnya. Nah, itulah kaya. Seluruh kebutuhannya, hajatnya terpenuhi dan masih banyak kelebihannya. Kaya. Ya, kita tahu bersama bahwa kelas-kelas ekonomi bertingkat-tingkat, ya. Ada kelas atas yang memang kaya raya, ada kelas menengah, ada yang kaya raya, ada yang kaya, ya. Tingkatan kaya juga bertingkat-tingkat, dan jelas lebih sudah dari kebutuhan. Ada kelas menengah, ya cukuplah. Nah, ada kelas bawah, kelas rendah, miskin, bahkan ada yang fakir, ya, tidak punya apa-apa. Ya. Nah, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Naam. Nah, yang mana dari dua tafsir tadi yang benar? Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini menggunakan kaidah, ya, salah satu kaidah dari kaidah-kaidah usulut tafsir, yaitu apabila ada dua tafsir dalam menafsirkan satu ayat, yang kedua tafsir itu tidak kontradiksi. Dua tafsir itu tidak kontradiksi. Kontradiksi artinya bertentangan. Jadi tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Tidak saling membatalkan satu dengan yang lainnya. Artinya bisa ditafsirkan dengan ini, bisa ditafsirkan dengan itu. Ya. Ayat berkemungkinan mengandung makna ini dan makna itu. Maka semuanya benar. Semuanya benar. Ya, karena intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa annahu wa agna wa aqna, sesuai makna ayat-ayat yang tadi disampaikan tadi, yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah. Dia yang membentangkan, meluaskan, melapangkan rezeki
bagi siapa yang dikehendakinya dengan tingkatan-tingkatan yang sudah digambarkan tadi. Wa yaqdirulah dan menyempitkan ya bagi siapa yang Allah kehendaki sempit rezekinya, ekonominya. Baik. Kita selesai dari ayat ini. Kemudian ayat berikutnya baik, sebelum lanjut, lantas apa keterkaitannya penjelasan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Bagian awal dari ayat surat, ya bagian awal dari surat kan menjelaskan tentang batilnya alihah, tuhan-tuhan batil yang mereka sembah. Fara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Manat, al-Uzza. Ya. Lat, Manat, Uzza. Naam. Nama tuhan-tuhan Quraisy yang mereka pertuangkan secara batil, menyekutukan Allah dengan itu. Ini menjelaskan bahwa Lat, Manat, Uzza, mereka tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Kenapa kalian mengagungkannya, menyembahnya? Bukan patung-patung itu yang memberi rezeki. Ya. Bukan tuhan-tuhan kalian itu yang mencipta. Ya, dan seterusnya. Dan bukankah kalian, bimakna al-kalam, wahai Quraisy, bukankah kalian menauhidkan Allah dalam rububiyahnya? Sebagaimana dalam banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan hal itu. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan rezeki dari langit, mengeluarkan rezeki dari bumi, dan seterusnya. Ya, siapa yang menurunkan hujan? Dan mereka akan menjawab Allah. Mereka meyakini Allah yang satu-satunya pencipta, penguasa. Hanya saja syubhat mereka, sebagaimana sudah sering disampaikan, syubhat mereka adalah menjadikan tuhan-tuhan yang batil itu sebagai perantara menurut mereka, memberi syafaat. Ya. Sebenarnya telah lewat penjelasan tentang ini. Sebagai perantara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, karena tidak bisa langsung sebagai pemberi syafaat. Dan itu semua adalah zon yang batil. Seharusnya mereka sadar, menjadi orang yang pintar, jangan jadi orang yang dungu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an menjelaskan hal itu, berdalil dengan sebenarnya yang baru saja kita lewati juga, termasuk ini. Ya. Allah berdalil dengan rububiyahnya, tauhid rububiyahnya, bahwa dia satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Yang jika demikian berarti menuntut tidak ada sekutu baginya untuk diagungkan. Karena tidak ada yang setara, tidak ada yang setanding dengannya. Tidak ada yang bisa mencipta seperti dia. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan seperti dia. Tidak ada yang mengatur rezeki seperti dia, menguasai manfaat dan mudarat seperti dia. Berarti tidak ada yang pantas untuk disetarakan dengannya dalam ibadah. Nah, kemudian Allah mengatakan wa annahu huwa rabbus syi'ra
Wa annahu, dan sesungguhnya bahwasanya dia Rabb asy-syi'ra, Rabb pencipta, pengatur, penguasa. Asy-syi'ra, asy-syi'ra adalah nama bintang. An-najm, salah satu bintang yang bercahaya di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb, pencipta yang mengatur dan menguasai bintang asy-syi'ra itu. Kenapa hanya bintang asy-syi'ra itu yang disebutkan? Padahal Allah Rabbus samawati wal ard, Rabbu jami'in nujum wa jami'il khalq, Rabbul alamin. Allah adalah Rabb langit dan bumi, Rabb seluruh bintang-bintang itu, Rabb seluruh makhluk alam semesta ini. Tetapi kenapa di ayat ini hanya syi'ra yang disebutkan? Kata ahli tafsir, karena bintang asy-syi'ra ini disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Sebagian Arab di masa jahiliyah, mereka, sebagian bangsa Arab di masa jahiliyah, mereka menyembah bintang ini, menuhankan bintang ini. Bintang ini dijadikan salah satu Tuhan, sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk membantah dan menunjukkan batilnya perbuatan mereka, Allah menegaskan wa annahu wa rabbus syi'ra. Allah yang menciptakan bintang itu yang disembah oleh sebagian kalian. Allah yang mengatur bercahayanya, peredarannya, posisinya, kapan munculnya, kapan menghilangnya. Allah yang menguasainya. Dia bukan pencipta, dia bukan pengatur, dia bukan penguasa. Kenapa disembah? Malakum kaifa tahkumun. Nah, ini maksud ayat. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan bahwasanya dialah yang ahlaka, telah membinasakan, menghancurkan kaum 'Ad al-ula. Ada perbedaan tafsir dalam menafsirkan al-ula. Sebelum lanjut, apa keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah membinasakan dan menghancurkan umat-umat terdahulu, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Karena mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah karena kekufuran mereka, kesyirikan mereka, keangkuhan mereka, kesombongan mereka, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasul yang diutus, melakukan berbagai kemungkaran, kemaksiatan yang besar, apalagi yang kecil, sehingga mereka dibinasakan. Padahal mereka lebih kuat
dari segi kekuatan jasmani, fisik, mereka lebih kuat, lebih hebat. Ya. Fisik manusia itu kan semakin ke belakang kan semakin merosot, semakin mengecil. Ya. Nabi Adam saja coba bayangkan, situna dira'an, 60 hasta tingginya. Seberapanya kita ya? Nah, terus ya sampai umat ini seperti inilah fisiknya. Artinya jika mau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, memang mereka lebih kuat dari segi fisik. Ya, lebih hebat. Itu pun dihancurkan, dibinasakan oleh Allah dan mereka tidak berdaya. Tidak bisa meloloskan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala ketika tiba waktunya dibinasakan karena keangkuhan mereka, penentangan mereka. Peringatan bagi kaum Quraisy. Hati-hati kalian menentang Nabi Muhammad, Rasul yang diutus alaihi salatu wassalam. Nah, itu maksudnya. Ini sudah difahami. Dimulai dengan Allah mengatakan wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan bahwasanya dialah Allah yang telah menghancurkan, membinasakan kaum 'Ad al-ula. Tadi sudah disinggung al-ula, ada khilaf dalam menafsirkan al-ula. Banyak atau katakanlah mayoritas ahli tafsir menafsirkan al-ula dengan yang pertama, kaum 'Ad yang pertama, yang berarti ada kaum 'Ad yang kedua. Yang berarti ada kaum 'Ad yang kedua. Yang berarti ini adalah takyid, pembatasan, bahwa yang dimaksud di ayat ini yang Allah binasakan adalah kaum 'Ad yang pertama. Artinya kaum 'Ad yang kedua tidak masuk di ayat. Nah, siapa kaum 'Ad yang pertama yang dimaksud menurut tafsir tersebut? Menurut jumhur ahli tafsir, kaum 'Ad yang pertama yang dimaksud adalah kaum 'Ad yang diutus di tengah-tengah mereka Rasul Allah Subhanahu wa taala dari mereka, tentunya dari kalangan keluarga suku yang termulia dari kaum 'Ad, karena itu sudah merupakan sunnatullah dalam memilih nabi rasul, memilih yang terbaik pilihan dari kaum yang ada. Asyrafu nasaban, yang terbaik nasabnya, yang termulia nasabnya di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ya. Inilah yang dimaksud menurut jumhur. Inilah yang dimaksud di ayat yang lain, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan, bagaimana Rabbmu memperlakukan, membinasakan, menghancurkan kaum 'Ad. Irama Dhatil Imad. Kaum 'Ad yang merupakan keturunan Iram. Keturunan Iram. Ya. Nama orang yang biasa
Ya, di masa itu, di masa lalu tadinya berawal dari satu orang tapi keturunannya banyak, kemudian menjadi nama kabilah gitu, nama suku. Ya, karena itu mengatakan suku Iram. Ya. Sama dengan Ad. Baik. Ya, ada yang menyebutkan rentetan nasabnya ke atas Ad bin Iram bin Iwas bin Sam bin Nuh, begitu sampai kepada Nabi Nuh. Baik. Nah, itu mereka. Zatil Imad, mereka adalah kaum Iram Zatil Imad. Zatil Imad yakni kaum yang mereka itu dengan fisik mereka yang kuat, ya, dengan keterampilan yang hebat, mereka membangun bangunan-bangunan yang kokoh, tinggi, besar, gitu. Ya, ini kaum Ad. Karena hebatnya mereka, kuatnya mereka, sampai-sampai mereka menyombongkan diri. Yang digambarkan dalam surat Fussilat, fama adun fastakbaru fil ard. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi bighairil haq, tanpa alasan yang hak, yang benar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Sampai mereka berani mengatakan begitu, saking sombongnya. Karena merasa diri mereka, sisi mereka kuat. Ya, bisa membangun bangunan yang besar kokoh seperti itu. Man asyaddu minna quwwah, kata mereka. Siapakah yang lebih kuat daripada kami? Ya subhanallah, seperti menantang Allah. Maka Allah mengatakan, awalam yarau, tidakkah mereka melihat, mengetahui annallaha alladzi khalaqahum, bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, dia lebih kuat daripada mereka. Nah, ini gambaran kaum Ad. Ya, ada menyebutkan kaum Ad ini mereka, ya, disebutkan mereka itu ashabul ahqaf. Mereka tinggal di al-ahqaf. Al-ahqaf itu adalah pegunungan yang strukturnya dari rimal, dari pasir, gitu. Ya, dari pasir. Disebutkan bahwa mereka tinggal di daerah Sihr, di Yaman. Sihr ma'ruf, terkenal di Yaman, daerah Sihr di wilayah Hadramaut. Ya, bagian-bagian pantai di sana, karena ada laut kan di sana, Hadramaut di Sihr. Nah, ya, di sana mereka disebutkan seperti itu oleh sebagian ahli tafsir. Nah, kenapa mereka dianggap sebagai kaum Ad yang pertama? Jika dikatakan itu kaum Ad yang pertama, berarti ada kaum Ad yang kedua. Lah berarti kaum Ad tidak habis ketika dibinasakan. Yakni yang dibinasakan, yang habis hanya kaum Ad yang pertama. Ada kaum Ad yang kedua yang masih hidup setelah mereka. Nah, menurut tafsir ini, yang memilih ini, ya, mereka mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, bahwa ada dari, ya, saudara mereka, yakni dari kaum Ad gitu, keturunannya, yang ketika kaum Ad yang pertama ini dibinasakan di negeri mereka, ya, ada sebagian dari mereka ketika itu sedang di luar, sedang berada di Makkah. Nah, sehingga tidak ikut binasa bersama mereka. Nah, inilah yang kaum Ad yang lanjut, ya, terus, ya, lanjut, itulah yang dianggap kaum Ad yang kedua. Dan kaum Ad yang kedua ini tadi yang berada di negeri lain ketika kaum Ad yang pertama dibinasakan, kaum Ad yang kedua ini pada akhirnya juga binasa, tapi binasanya, hancurnya habis karena bunuh-bunuhan, perang saudara di antara mereka. Begitu di antara yang dihikayatkan, disebutkan oleh Ibnu Jarir. Ya, wallahu a'lam. Ya,
adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah di tafsirnya beliau memilih bahwa al-ula bukan takyid, bukan pembatasan kaum Ad yang pertama, bukan. Jadi tidak ada kaum Ad pertama dan tidak ada kaum Ad yang kedua. Kaum Ad hanya satu, itu yang dibinasakan. Habis semuanya. Ya, kaumnya Nabi Hud. Ya, alaihissalam. Jadi al-ula ditafsirkan di sini, ya, kata beliau dengan al-qadimah, kaum Ad yang terdahulu, gitu. Kaum Ad yang terdahulu, yang telah lalu. Gambaran bahwa mereka umat yang telah lalu dulu. Jadi tidak ada kaum Ad lain selain. Memang habis semuanya di situ. Ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin di tafsirnya, wallahu a'lam. Sementara ini karena kita dibatasi waktu, tafadhol jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.